Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Egi Dewi Surya Sabika dari kelas 5C dengan NIM 22130111072. Di sini saya akan menyampaikan hasil kajian empiris mengenai penerapan pendidikan inklusi di sekolah. Sekolah yang saya kunjungi adalah Singaraja Montessori School yang terletak di Banjar Dinas Lembasiung, Desa Panjanom, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, guru yang saya wawancari adalah Fitri Sucianti. Beliau adalah lulusan Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Adapun materi yang saya angkat adalah alur pendidikan inklusi yang meliputi identifikasi siswa yang memerlukan layanan khusus, penentuan strategi pendidikan inklusi, pengembangan rencana pembelajaran individual, penyediaan sumber daya dan dukungan, implementasi dan pemantauan, serta evaluasi. Yang pertama adalah identifikasi siswa yang memerlukan layanan khusus. Nah, hal yang dilakukan untuk mengidentifikasi siswa berkebutuhan khusus dalam sekolah ini adalah dengan mengadakan trial selama 1 minggu untuk setiap siswa yang akan bergabung. Setelah dilakukannya trial, maka keputusan akan kembali ke tangan para orang tua apakah anaknya akan disekolahkan di sekolah ini ataupun tidak. Yang kedua, mengenai penentuan strategi pendidikan inklusi. Nah, strategi pembelajaran yang diterapkan akan disesuaikan dengan hasil identifikasi yang dilakukan selama trial 1 minggu tadi itu. Nah, selain itu, peran orang tua juga sangat penting dalam merancang ataupun menentukan strategi pembelajaran, karena orang tua akan lebih tahu mengenai kondisi dan karakteristik dari anaknya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan rencana pembelajaran individual. Nah, sama seperti menentukan strategi pembelajaran, rencangan pembelajaran individual juga dibuat berdasarkan trial dan diskusi bersama orang tua terkait karakteristik peserta didik. Nah, setelah itu hasil dari rancangan pembelajaran tersebut akan didiskusikan kembali dengan orang tua untuk mendapatkan sudut pandang berbeda, yaitu dari orang tua. Kemudian yang keempat ada penyediaan sumber daya dan dukungan. Walaupun sekolah ini merupakan sekolah inklusi, dalam sekolah ini tidak terdapat guru pendamping khusus. Pembelajaran full dihandle oleh guru-guru yang terdapat di sekolah tersebut. Nah, jika terdapat siswa berkebutuhan khusus yang sulit ditangani oleh guru-guru yang ada, maka orang tua atau wali itu wajib menyiapkan guru pendamping khusus untuk anak berkebutuhan khusus tersebut. Peserta didik dengan kebutuhan khusus akan belajar bersama dengan siswa reguler yang dikelompokkan berdasarkan kemampuan. Kemudian jika memang tidak memungkinkan, maka akan disediakan waktu khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus tersebut untuk belajar mandiri dengan guru pendamping. Hal ini biasa disebut dengan kelas reguler, cluster, dan pull out, yaitu model pendidikan inklusi di mana anak berkebutuhan khusus dan anak normal belajar bersama di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan pada waktu tertentu ditarik dari kelas reguler untuk belajar dengan guru pembimbing khususnya. Kurikulum yang diterapkan di sekolah ini merupakan kombinasi antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum Montessori. Kemudian ada implementasi dan pemantauan. Dalam proses pembelajarannya, sekolah ini disesuaikan dengan kurikulum yang diterapkan, yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum Montessori. Siswa dibimbing untuk berkembang secara bertahap, mulai dari bagaimana cara duduk, memegang pensil, mengikat tali sepatu, dan lain-lain. Selain itu, sekolah ini juga menekankan pembelajaran praktek dengan memanfaatkan media-media Montessori yang tersedia lengkap di dalam kelas. Siswa juga dituntut untuk kreatif memanfaatkan barang bekas seperti sampah kertas dan botol plastik untuk menciptakan suatu benda kerajinan. Nah, terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi biasanya dilakukan di akhir pembelajaran dalam bentuk refleksi peserta didik untuk mengetahui apa yang dipahami oleh peserta didik selama pembelajaran. Kemudian untuk asesmen akhir yang diterapkan itu berupa penilaian yang dilakukan sembari pembelajaran berlangsung dengan poin-poin yang nilai itu sesuaikan dengan kebutuhan dari setiap siswa. Nah, Ibu Fitri juga menginformasikan bahwa dalam prosesnya siswa normal awalnya akan sulit beradaptasi dengan siswa ABK, sehingga guru harus menekankan bahwa siswa ABK merupakan anak yang spesial yang juga harus diajak berteman. Kemudian keberadaan dari sekolah ini juga didukung oleh orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah. Guru di sekolah ini sering melakukan komunikasi langsung dengan orang tua siswa, masyarakat, ataupun dengan pemerintah. Nah, sebagai penutup, menurut saya sekolah ini sangatlah menarik, baik dari segi proses belajar, media pembelajaran yang tersedia, hingga bentuk bangunan yang berbeda dari sekolah kebanyakan. Nah, adapun penerapan pendidikan inklusi di sekolah ini juga sudah sangat baik dan juga layak untuk diberikan apresiasi. Sekian kajian empiris yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan Param Santi, Om Santi, Santi, Santi.